Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pada siang hari ini, serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu partisipan yang telah bergabung, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan presentasi berbagi pengalaman berprestasi oleh presenter kita, Ibu Ari Mugiasi. Beliau adalah Kepala TK Negeri 6 Kota Bekasi, dipandu oleh moderator kita, Ibu Nurul Hidayati SPD MSI. Beliau adalah guru SMK Negeri 10 Kota Bekasi, dan saya Rina Susanti bertugas di SMK Negeri 15 Kota Bekasi, bertugas sebagai host pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman di grup Jabar 3.3, 3/3 maksud saya, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan presentasi siang hari ini. Kepada partisipan, Ibu Ella, Ibu Nur, Bu Rian, Bu Rita, Bu Rosdiana yang sudah bergabung, terima kasih. Selanjutnya, saya akan lempar kepada moderator kita untuk memandu acara yang dipresentasikan oleh Ibu Ari. Silakan kepada Ibu Nurul. Terima kasih pada Ibu Rina yang telah membuka acara. Sebelum dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tanggal 23 April 2020, Vikon kita akan mengambil tema berbagi pengalaman menjadi kepala sekolah berprestasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rina. Pada hari ini materi berbagi pengalaman yang cukup menarik yang akan kita dengarkan dari kisah perjalanan seseorang yang memiliki prestasi luar biasa dan segudang ilmu. Beliau juga berpengalaman menulis beberapa buah buku dan prestasi dari tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Siapakah beliau? Biodatanya akan dan narasumber akan saya bacakan. Nama lengkap Ibu Ari Mugiarsi SPD. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah di TK Negeri 6 Kota Bekasi yang beralamatkan di Jalan Yudhistira Raya nomor 45 Jati Asih, Kota Bekasi. Beliau tinggal di Jalan Berantas 6, Blok C, Y5 nomor 17, Taman Jatisari Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Adapun prestasi dari Ibu dari Ibu Ari Mugiarsi, mohon maaf, beliau adalah Kepala TK berprestasi tingkat Kota Bekasi, tingkat Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional tahun 2018. Serta peraih penghargaan. Aku dia nih, langsung mati. Maaf, saya ulangi. Serta peraih penghargaan kehormatan Presiden RI Satya Lencana tahun 2019. Luar biasa sekali apresiasi dari pemerintah kepada Ibu Ari Mugiarsi. Dan beliau merupakan instruktur nasional PKB, instruktur nasional menulis sebagai instruktur nasional literasi, dan instruktur nasional PPK, penggiat
literasi dan penggiat literasi dan penulis. Luar biasa pengalaman dari Ibu Ari Mugiarsih. Karya yang sudah beliau telurkan antara lain Mutiara yang Terabaikan, sebuah novel. Rumi Selalu Cium Tangan Mama, Wafa Cium Tangan Pak Camat, Tidak Cium Tangan Deni Terjatuh, Sisil Rebutan Cium Tangan Bu Guru, Rina Tidak Cium Tangan Mama, Wajah-Wajah Dunia, 1000 Wajah Satu Hati, Sejuta Alasan untuk Mendidik, dan ratusan artikel serta blog. Luar biasa pengalamannya. Untuk menyingkat waktu, apa, bagaimana, dan keseruannya kita dengarkan Ibu Ari Mugiarsih SPD. Dipersilahkan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul, Bu Rina juga hari ini sebagai host dan moderator. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali bisa bertatap muka di sini. Bapak Ibu para partisipan yang hadir kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri ya Bapak dan Ibu, semata-mata saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ketika agenda tahunan ini sudah mulai mendekati jadwalnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan bagaimana mempersiapkan itu semua. Itu seringkali saya, ini sudah 2 tahun itu selalu banyak yang bertanya kepada saya. Makanya saya ingin mengangkat juga materi ini, sharing ini di sini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan nanti. Bukan juga berniat sombong ya, atau riak atau pamer ya, tetapi mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ini dapat pula memotivasi diri Bapak dan Ibu, teman-teman guru di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada tahun 2018, tepatnya bulan Agustus, saya mendapat amanah sebagai juara 1 Kepala TK berprestasi tingkat nasional. Kemudian pada akhir November 2019 kemarin, saya juga mendapat penghargaan Satya Lencana dari Bapak Presiden Pak Jokowi. Nah, apa itu lomba prestasi? Kita akan lihat dari tayangan yang akan saya perlihatkan di sini. Sebentar. Oh. Bentar ya. Sudah terlihat, Bu? Belum? Sudah terlihat, Bu Nurul? Sudah, Bu. Bentar, saya screenshot. Ya. Nah, ini biodata saya yang sudah disampaikan juga oleh Bu Nurul. Nah, program Lomba Prestasi ini adalah program tahunan ya Bapak Ibu dari Kemendikbud yang diperuntukkan guru dan kepala sekolah dari seluruh jenjang dari TK sampai SMA atau SMK. Ini. Sampai saat ini lomba ini juga terus berlangsung dan untuk tahun ini karena adanya wabah pandemi, kemungkinan jadwalnya sedikit berubah. Dan mudah-mudahan setelah kondisi ini pulih kembali normal sehingga agenda tahunan ini juga akan terlaksana kembali. Jadi saya ulang kembali mengapa saya ingin berbagi pengalaman kali ini
supaya Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi seperti saya. Dan insya Allah Bapak dan Ibu nanti juga mempunyai pengalaman yang seperti saya. Profilnya sudah dibacakan tadi. Nah, Bapak dan Ibu, lomba guru dan kepala prestasi ini bertujuan untuk mencari guru dan kepala sekolah terbaik dari jenjang TK sampai SMA atau SMK yang memiliki kinerja di atas standar, di mana guru sebagai pendidik dan kepala sekolah sebagai manajer yang memiliki kompetensi tinggi, prestasi kinerja yang unggul, dan sebagai figur yang dapat dijadikan suri toladan bagi warga sekolah atau masyarakat, ya, dan juga menghasilkan karya kreatif dan inovatif di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Dimulai dari ketika ada seleksi di tingkat kecamatan. Biasanya ini dari organisasi profesi, atau kalau di SD atau SMP atau SMA itu mungkin melalui KKG atau MGMP ya. Kalau di TK biasanya diselenggarakan oleh organisasi profesi yaitu IGTKI. Nah, setelah lolos baru kita ikut lomba ke tingkat kota atau kabupaten. Ya, begitu kita lolos di kota kabupaten, di sini kita sudah mulai bukan lagi membawa nama diri, tetapi kita sudah membawa nama daerah kita. Di sini perjuangan dimulai. Segala upaya dikerahkan dan segala dukungan harus kita cari untuk menyiapkan berkas, kemudian berlatih tampil dan sebagainya. Yang menjadi patokan utama adalah juknis yang diberikan oleh Kemendikbud. Ini harus kita persiapkan betul-betul dengan maksimal. Aspek penilaian apa saja yang harus kita cermati di sini? Yaitu yang pertama adalah kompetensi. Bentar, saya lihat di sini. Nah, kompetensi ini terdiri dari kompetensi sebagai kepala sekolah itu sendiri atau sebagai guru, dan kompetensi sebagai kompetensi sosial ya yang harus kita lihat. Apa itu kompetensi kepala sekolah? Nanti akan ada tes secara tertulis yang isinya adalah tentang apa saja sih yang kita kuasai kompetensi kepala sekolah ini. Kalau guru ya guru, kalau kepala sekolah. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini semacam apa ya? Kompetensi sosial ini juga menyangkut bagaimana kinerja kita terhadap masyarakat di luar sana. Kemudian ada lagi prestasi etos kerja sebagai kepala sekolah. Ini ada beberapa yang harus kita lihat, kita cermati, yaitu portofolio karya prestatif. Ada juga portofolio portofolio sebagai kepala sekolah itu sendiri dan portofolio karya prestatif. Apa bedanya? Kalau kita sebagai kepala sekolah di sini, yang kita persiapkan bukan hanya portofolio kita sendiri, tetapi kita juga menyiapkan portofolio prestasi murid, juga prestasi guru, juga prestasi sekolah itu sendiri. Ini dinamakan portofolio karya prestatif. Kemudian ada karya best practice. Ini yang sangat mendominasi dari lomba ini semua ya. Dari lomba kepala sekolah ini, lomba guru atau kepala sekolah adalah karya best practice ini. Kemudian ada juga presentasi dan wawancara. Nah, presentasi ini terkait dengan apa best practice kita. Jadi yang ditanyakan seputar best practice kita.
Wawancara juga begitu, wawancara yang akan ditanyakan adalah tentang bagaimana memaparkan hasil karya ini, best practice-nya, kemudian juga wawancara untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi dari portofolio kita. Ya. Yang terakhir dari prestasi etos kerja ini adalah video success story. Video ini kita buat sendiri dan dalam video ini kita tunjukkan apa kesuksesan kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Lalu ada tes lisan. Nah, tes lisan ini adalah tentang permasalahan atau yang kita ini pada saat ini diuji di depan forum secara spontan. Ini peserta diberi satu topik permasalahan atau pertanyaan, kemudian diundi dan harus dijelaskan secara lisan di depan forum. Ya, ini aspek penilaiannya seputar ini. Ini kalau sampai tingkat nasional. Biasanya kalau kita hanya di tingkat kota itu tidak sepenuhnya ini ada gitu ya. Jadi mungkin kalau di tingkat kota hanya tes presentasi karya best practice kita, kemudian biasanya juga ada tes tulisnya sekitar kompetensi sebagai kepala sekolah atau guru. Nah, itu. Kemudian pelaksanaan lomba. Pelaksanaan lomba ini tahap-tahapannya ada pada Juknis. Bapak dan Ibu, ini tips sekali lagi, biasanya pelaksanaan lomba itu untuk di tingkat kota, di tingkat provinsi atau di tingkat nasional itu sudah dijadwalkan oleh Kemendikbud. Tetapi Juknis itu baru muncul biasanya sekitar mendekati ke tingkat nasional. Jadi tips saya kalau Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi ini, bacalah Juknis tahun sebelumnya. Ya, kita banyak mencari tahu bagaimana sih lomba prestasi guru atau kepala sekolah itu. Kita bisa melihat Juknis yang tahun kemarin kita jadikan patokan. Biasanya tidak berbeda jauh dari yang sebelumnya. Saya kemarin juga begitu, ketika saya lomba tahun 2018, saya mencari Juknis tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Dan ini tidak berbeda jauh, karena hanya yang membedakan adalah mungkin tema yang diangkat. Itu saja. Jadi kalau persyaratan atau apa hampir sama. Ya, tahapan pelaksanaan ini sudah dibuat oleh Kemendikbud. Juga penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini juga sudah dibuat di dalam Juknis Kemendikbud. Jadi ketika diadakan di tingkat kota, itu penyelenggaranya adalah dinas kota. Di tingkat provinsi juga dinas provinsi. Dan di tingkat nasional adalah Kemendikbud. Lalu jadwal pelaksanaannya. Nah, jadwal pelaksanaan ini sudah tertulis Bapak dan Ibu, mulai dari tingkat kota itu tanggal berapa, di tingkat provinsi juga tanggal berapa, dan itu harus bareng, harus sama. Di provinsi lain juga sama, di kota lain juga sama, karena ini menjadi acuan dari Juknis yang diberikan oleh Kemendikbud. Kemudian juga masalah pembiayaan. Pembiayaan masing-masing ya. Jadi di tingkat kota yang menyelenggarakan adalah dinas kota, dan ini sudah dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kota. Di provinsi pun juga sama. Ya, penyelenggaraan dibiayai oleh masing-masing dinas. Kemudian kalau di tingkat nasional pembiayaannya oleh Kemendikbud itu sendiri. Kemudian dokumen dan kelengkapan. Dokumen dan kelengkapan ini ada dalam Juknis, dan Bapak dan Ibu bisa memenuhi seluruh komponen yang ada dalam Juknis tersebut. Dokumen apa saja yang harus kita lengkapi. Nah, ini tipsnya supaya Bapak dan Ibu
tidak ada kekurangan dalam menyusun berkas, buatlah itu jadwalnya, dan ketika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan langsung dicoret. Nah, begitu. Jadi apapun yang diinginkan oleh juknis itu ya terpenuhi semua gitu ya. Karena waktu itu sangat mepet Bapak dan Ibu. Ketika antara lomba tingkat provinsi ke tingkat nasional itu waktunya sangat sempit. Jadi untuk mempersiapkan lomba ke tingkat nasional, kalau kita menang di lomba tingkat provinsi, itu waktunya hanya sebentar saya rasa. Jadi pelaksanaan harus kita maksimalkan ketika kita sudah berniat mengikuti lomba itu dari tingkat kota. Dari tingkat kota itu